Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Tika ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, pagi hari ini rencana belajar kita adalah kita akan memahami apa itu alat gerak hewan dan manusia dan menyebutkan apa saja alat gerak hewan dan fungsinya. Oke? Mari kita belajar bersama tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, pagi hari ini tema kita itu adalah organ gerak hewan dan manusia. Tema satunya ya. Kemudian tema satunya organ gerak hewan. KD itu kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kalian capai itu adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk pagi hari ini yaitu tanggal 15 Juli 2020 rencana pembelajaran kita adalah kalian itu tentu dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Kemudian kalian juga nanti dapat menyebutkan alat gerak hewan serta fungsinya. Mari kita belajar. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari pasti kamu sering bergerak, entah itu hanya sekedar hello, sekedar mengedipkan mata, atau sekedar tersenyum. Nah, itu termasuk salah satu ciri makhluk hidup yang namanya bergerak. Nah, di sini apa sih bergerak itu? Bergerak itu adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nih ya, ada kata kunci perubahan posisi pada sebagian atau seluruh bagian tubuh. Misalkan tadi Ibu Tika kalau berkedip, nah berarti ini hanya sebagian anggota tubuh. Tapi kalau Ibu Tika berlari atau bergerak atau berjalan, itu namanya perubahan posisi seluruh bagian tubuh. Kalau untuk hewan dan manusia itu pasti ada kalanya perubahan sebagian tubuhnya maupun seluruh bagian tubuhnya. Tapi kalau pada tumbuhan itu hanya perubahan posisi sebagian tubuhnya. Contohnya kena angin nanti tumbuhannya bergerak ke sana, ke kanan, ke kiri. Kalau misalkan nanti tumbuhan itu bisa bergerak ke seluruh bagian tubuhnya, pasti kamu takut. Tiba-tiba hari ini pohon jagung kamu di depan rumah, besok pohon jagung kamu di belakang rumah, nah kamu pasti takut. Makanya Tuhan kita menciptakan bahwa yang seluruh bagian tubuh yang bergerak itu hanya pada hewan dan manusia saja. Begitu ya. Nah sekarang, kamu kadang berpikir nggak sih, bagaimana caranya tuh Bu, kok makhluk hidup bisa bergerak, kok tiba-tiba kita bisa nih bicara, kok kita bisa nih berjalan, gimana nih caranya? Ini makhluk hidup itu akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi ada nih otak kita yang menjalankan, yang mengatur, kamu harus ke kanan, kamu harus ke kiri, itu semuanya adalah rangsangan dari otak kita. Nanti pelajaran seperti itu akan kalian pelajari lebih lanjut di tingkat pendidikan yang selanjutnya. Nah, ini sekarang. Tadi kita kan sudah tahu kalau materi kita hari ini itu tentang organ gerak hewan. Nah, ini apa tuh yang dimaksud dengan organ gerak hewan maupun manusia? Organ gerak hewan itu semua alat yang digunakan hewan dan manusia untuk berpindah tempat serta melaksanakan aktivitas. Ada tulang, ada otot. Apa itu, Bu? Mari kita belajar lagi. Nah, kegunaan dari organ gerak. Kegunaannya apa saja? Organ gerak kita berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu kalau untuk manusia. Kalau untuk hewan bisa saja untuk terbang, bisa juga untuk berenang juga, bisa juga untuk berlari juga, berjalan, merayap. Nah, gitu ya anak-anak. Kemudian apa saja yang termasuk alat gerak? Nih, belajar. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Satu, alat gerak aktif dan satunya alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif itu adalah otot kita. Kalau alat gerak pasif itu adalah tulang kita. Kamu pernah kan melihat
rangka yang diam atau tengkorak yang diam di perpustakaan. Nah, itu tulang. Tulang itu termasuk alat gerak pasif. Jadi dia tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan dari alat gerak aktif kita. Kalau misalkan tulangnya jadi alat gerak aktif, kamu pasti takut kalau melihat tengkorak yang ada di perpustakaan karena bisa jadi tiba-tiba mereka bergerak-gerak sendiri. Oke. Nah, ini kerjasama. Jadi kalau kamu bisa bergerak, itu adanya kerjasama antara tulang dan juga otot. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut yang membentuk suatu sistem, itu namanya sistem gerak. Gitu ya. Nih, sekarang apa tuh Bu? Nah, tadi kan Bu Tika sudah bilang tuh, tulang itu alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Nah, sekarang apa itu alat gerak pasif? Nah, apa itu juga alat gerak aktif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Gitu ya. Jadi tulang itu bisa bergerak kalau ada bantuan otot. Jadi tulang itu baru pembentuknya dulu. Kita bisa bentuk seperti ini, bentuk tangan seperti ini karena adanya tulang. Tapi kalau tulang hanya tulang itu nanti diam saja, bisa jadi letoy ini tangan Bu Tika. Tapi nanti ada bantuan yang namanya otot. Otot kita itu namanya alat gerak aktif. Kenapa Bu kok bisa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot ini, otot yang ada di dalam tubuh kita ini, otot kita ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membantu tulangnya bergerak. Gitu ya. Jadi tulang itu dipengaruhi oleh otot untuk bergerak. Dari kerjasama antara tulang dan otot itulah maka kita bisa bergerak seperti ini. Nah, kemudian kita juga hari ini itu tadi ya tentang alat gerak hewan dan manusia. Jadi ada dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan juga fungsinya. Tadi kan kita sudah tahu nih kegunaan organ gerak, ada untuk berlari, berjalan, melompat, berenang. Nah, sekarang kita akan melihat kalau hewan ini itu alat geraknya apa, fungsinya apa. Nih, kalian pasti sering kan lihat ikan, terus kok bisa sih Bu ikannya itu berenang? Nah ini, ikan dapat berenang karena adanya sirip dan ekor. Gitu ya. Kemudian amfibi itu hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya saja katak. Nah, katak bisa berjalan, melompat, dia juga bisa berenang. Nah, apa alat geraknya? Kakinya ya, kakinya katak. Kemudian reptil, contohnya buaya, ular, penyu, itu kan mereka juga dapat berjalan, merayap, memanjat, berenang juga. Nah, alat geraknya apa saja Bu? Ada kaki pada buaya. Kalau ular bisa merayap, itu karena apa? Karena adanya otot perut. Nah, kemudian ada penyu. Penyu bisa berenang itu. Kenapa kok penyu bisa berenang? Karena ada kaki dayungnya. Kemudian ada burung. Kamu pasti sering tuh melihat ada burung terbang, burung terbang. Nah, burung bisa terbang, bisa berjalan, bisa berlari. Bisa juga kamu lihat burung yang bisa berenang juga kan? Nah, ini karena apa? Karena ada alat geraknya. Ada sayap pada burung, ada juga kaki pada burung unta. Kalau berenang bisa jadi kamu tahu penguin. Nah, itu juga salah satu contoh burung ya. Kemudian ada juga mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui, yang dapat menyusui dari kata mamai. Itu contohnya nih ya, ada sapi, ada kuda, ada anjing, ada kambing. Nah, fungsinya itu kakinya bisa berfungsi untuk berjalan, berlari. Kalau pada kanguru itu bisa melompat, terus pada paus itu siripnya, terus ekornya bisa juga untuk berenang. Gitu ya anak-anak. Jadi hari ini, pagi ini kalian di rumah sambil belajar membaca modul dari Bu Tika, terus ada buku Bu Pena juga. Nah, kalian hari ini belajar
apa saja itu alat gerak hewan dan manusia, dan fungsi dari alat